warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita di pagi hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah menyempatkan waktunya dalam mengikuti pembahasan modul 1.4 budaya positif, yaitu dalam saya Mustika Jayanti, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Ngawi. Di sini sebelum kita mulai, kita pantau dulu deh buah manis buah kedondong. Izinkan saya berbagi salam manis buat kita semua dong. Semoga dapat menginspirasi ya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu kita explication dulu ya, biar suasana kita tegang, rileks. Siap Bu, siap Bu. Berdiri ya teman. Monggo jumeneng sedaya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melihat di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melihat di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga. Lima jari kanan,
jadi piring, bukanku menjadi 10. Siap berdoa. Alarm. Bluetooth mode. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Gimana, sudah rileks apa belum? Pikirannya sudah tidak sepanjang mikir apa ya, setelah 17-an mestinya sudah agak apa Bu? Sudah agak plong, bebannya sudah agak berkurang, ya. Sebelum saya mulai di sini, tujuan dari saya pengimbasan yaitu CDP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep ini dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Nah, di sini sebelum saya mulai dari materi, dengan semua pastinya sudah tahu budaya positif itu apa, maknanya itu apa. Coba siapa yang bisa menguraikan budaya positif itu apa? Oh, Bu Robika, monggo Bu Robika. Jadi makna budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolahan, Bu. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bu Robika. Untuk guru yang lain bisa beropini apa tentang budaya positif? Saya Bu. Jadi monggo Bu Surya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan menyampaikan apakah makna budaya positif. Makna budaya positif, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang etis, pengembangan dan bertanggung jawab. Itu Bu untuk jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban Bu Surya. Di sini budaya positif itu bisa merupakan keyakinan untuk apa? Apa tadi? Keyakinan untuk kebiasaan. Iya, keyakinan nilai-nilai kebiasaan yang berpusat pada murid. Jadi apa itu di sini? Budaya positif, nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Bapak Ibu Guru sudah pernah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ini kebetulan kan kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Gimana? Profil pelajar Pancasila itu gimana? Lagunya pembebasan kemarin sudah. Belajar Pancasila dari akan bertakwa pada Tuhan yang esa dan bermulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih belum sih, padahal sudah umur. Monggo sekali lagi, coba
Diingat-ingat kemarin hasil pembahasan Uner tentang profil pelajar Pancasila itu apa saja. Kita untuk anak-anak kemarin kan biar cepat ingat itu kan pakai apa? Lagu. Monggo kita sareng-sareng nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke semuanya. Yang pertanyaan formatif yang kedua, apa pentingnya budaya positif di sekolah? Ya, siapa? Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya apa pentingnya budaya positif di sekolah itu sangat penting karena budaya positif di sekolah merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pendapatnya Bu Rini tentang apa pentingnya budaya positif, yaitu untuk apa Bu? Di sekolah kan fondasi. Iya, pondasi utama sekolah. Untuk apa pondasi? Pondasi itu untuk mendisiplinkan anak. Tetapi mendisiplinkan anak di sini kita bukan membuat aturan sendiri, tapi anak dibiarkan untuk memahami apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan itu salah atau benar. Keyakinan apa yang mereka anut, yang mereka pahami. Disebut. Jadi budaya apa pentingnya budaya positif itu yaitu membentuk karakter anak. Dia membentuk karakter anak. Yang ketiga yaitu sebutkan contoh penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Apa saja budaya positif yang ada yang sudah diterapkan di SDN Pataran 1 SDN tercinta kita? Monggo, siapa yang bisa? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita itu yang pertama adalah bersalaman dengan bapak ibu guru di pagi hari. Kita juga pagi hari mengajarkan kebiasaan membaca surat-surat pendek. Terus kita juga berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Bersikap sopan dan santun kepada bapak ibu guru. Banyak sekali. Ya. Terima kasih atas opininya Bu Melinda. Apa contoh penerapan budaya positif di sekolah kita yang sudah kita laksanakan itu yaitu pada pagi hari kita jam 6 yang piket itu melakukan salam sapa, senyum, sopan dan santun. Untuk apa? Pada pagi hari siswa itu datang, jadi guru bapak ibu guru menyambut, ya. Terus yang itu menerapkan upacara budaya itu kita setiap hari Senin pasti melaksanakan. Terus yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Setiap hari Jumat kita melakukan setelah senam sehat, kita selalu menerapkan anak-anak itu harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terus yaitu yang keempat yaitu selain itu menanam, merawat tanaman dengan penuh cinta kasih
dengan diadakannya ekstrakurikuler pramuka, olahraga, kesenian serta pembiasaan atau kegiatan keagamaan tadi bunga ini setiap hari kita mengadakan pembiasaan yaitu membaca surat-surat pendek itu setiap pagi pasti kelas 1 dan kelas 6 oke? Terus ya selanjutnya konsep kunci budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut, di sini perubahan paradigma belajar itu apa? Nah, perubahan paradigma sebelumnya kita adalah Bapak Pendidikan. Kita siapa Bapak Pendidikan? Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu memiliki filosofi pendidikan. Filosofi pendidikannya itu yaitu pendidikan menuntun. Pendidikan menuntun itu apa? Kita itu sebagai guru hanya menuntun anak peserta didik kita, bukan menuntut. Biasanya kan kita memberitahu anak, kamu harus ini, itu tidak. Sebetulnya itu salah. Kita harus menuntun anak sesuai minat bakatnya masing-masing. Terus kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam tadi sama, yaitu menuntun sesuai dengan minat bakat siswa masing-masing. Kodrat zaman yaitu kita di abad 21 harus guru itu harus belajar menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi. Jadi tidak monoton itu aja. Kita mempunyai LCD, kita mempunyai laptop, kita harus kreatif, yaitu memberi pembelajaran pada anak itu dia diselingi dengan pakai proyektor, itu dengan video ya, PowerPoint. Jadi anak itu tidak bosan di Bapak Ibu, tidak bosan mendengarkan kita ceramah mawon itu biar tidak bosan. Terus yaitu berpusat pada murid. Berpusat pada murid, bukan murid berpusat pada kita, bukan. Yaitu guru itu tadi, yaitu menuntun. Okay? Jadi kita itu berpusatnya pada murid. Terus Tutmuri Handayani. Tutmuri Handayani itu apa maksudnya? Tutmuri Handayani. Tutmuri Handayani sini Bapak. Tutmuri Handayani apa Bapak Ibu guru? Hah? Itu ikan sosum tulodo imadyo manungbaso Tutmuri Handayani. Itu trikon pendidikan itu ada 3, yaitu ingat sosum tulodo. Di depan kita memberi contoh, imadyo manungbaso yaitu di tengah kita memberi semangat. Tutmuri Handayani yaitu tadi sudah disebutkan, di belakang kita memberi dorongan. Itu ada semuanya adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita. Intinya kita sebagai guru harus membuat siswa itu senang dalam mengikuti pembelajaran, bisa melabrakkan minatnya masing-masing. Nah, terus di sini perubahan paradigma pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.
Pembelajaran paradigma baru di sini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu intrakurikuler, dan di luar kelas itu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Perubahan paradigma itu kegiatan kepala tangan. Di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil, kalian sobek, jangan sobek. Tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Di sini letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala-galanya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda yang ada di kepala tangan Anda. Nah, B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi coba? Bapak Ibu, jika Anda mempunyai sesuatu benda yang sangat berharga buat kalian, terus teman Anda membujuk kalian dengan segala bujuk rayuan tentang mengancam, menghadik, itu pun menyuap atau bagaimana untuk bisa membuka kepala tangan kalian, jenengan. Nah, apa yang terjadi? Coba. Saya Bu. Ya, mau Jangan saya buka Bu. Saya tidak akan saya buka Bu. Ibarat ini benda penting tidak akan saya lepaskan. Iya, itu prinsip saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jika sesuatu itu yang berharga buat kita, meskipun itu apa? Dipujuk, dirayu, dikasih uang 1 gepok ataupun berapapun, itu tidak mungkin Anda akan melepasnya. Contohnya seperti ini, kalian jenengan mempunyai sertifikat. Nah, sertifikat itu warisan dari orang tua kalian, orang tua jenengan, dan itu teman Anda itu membujuk untuk memberikan embel-embel sekian ratus juta, tetapi karena orang tua jenengan itu memberi wasiat jangan sampai dijual, itu berarti sampai kapanpun dengan rayuan apapun tidak mungkin Anda lepaskan. Benar apa salah Bapak Ibu guru? Meskipun dirayu uang 1 gepok, 1 tas, itu karena apa? Karena ada wasiat dari orang tua ataupun itu, kita tidak akan melepasnya. Nah, di sini perubahan paradigma lagi. Teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini perubahan stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini kita mencoba mengubah orang agar apa? Agar berpandangan sama dengan kita. Nah, apa? Itu adalah stimulus respon. Terus teori kontrolnya apa? Pilihannya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua itu stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kesalahan apa? Di sini teori kontrolnya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku harus kita tiru. Jadi kita harus tahu apa tujuannya apa. Jadi kita harus memilah-milah. Yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain
jenengan bisa dikontrol oleh orang lain tidak? Hah? Ada yang bisa, ada yang tidak, karena semua orang itu mempunyai pendirian yang berbeda-beda. Di sini teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, saya pengen diet. Nah, yang bisa mengontrol ketika mendapat di depan ada hidangan sate, ada gulai, ada bakso, yang bisa mengontrol untuk kalian tidak makan itu hanya dengan sedulur, hanya diri Anda sendiri. Okay? Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, itu salah. Yang bisa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu adalah teori kontrol atau pilihan. Yang kelima yaitu pemaksaan pada saat rujukan gagal. Di sini kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Aku mau lomba, aku bilang harus menang, aku harus menang. Nah, aku nanti menang atau kalah. Nah, itu semua yaitu model berpikir menang-menang. Gitu. Yang di pikirannya menang, di pikiran kalahnya tidak ada. Jelas sama bapak ibu guru. Pasti saat ada lomba yang dipikirkan menang, nggak dipikirkan kalah. Si negatif dibuang, si positif ditanamkan. Dan di sini adalah perubahan stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Terus yang di sini disiplin positif dan kebajikan universal. Apa yang terbayangkan di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin. Itu berarti yang ada di benak Anda itu apa? Apa Bapak? Disiplin memakai harus pakai sepatu hitam, pantofel, berangkat pagi jangan harus sudah sampai di sekolah. Yang Anda pikirkan itu apa? Tentang disiplin. Tanggung jawab, Bu. Ya, tanggung jawab. Ya, terima kasih Bu ini. Ya, berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar, makna asal dan kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Menuju tujuan. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh berarti patuh itu dalam arti kita harus nurut meskipun di hati kita kadang ganjil ke Bapak Ibu guru. Jam 6:30 harus sampai di sekolah, padahal itu jam 6:30 kita masih menyiapkan sarapan untuk anak, membersihkan rumah kadang, nah itu kadang bungkel. Padahal itu di sini tuh kepatuhan, tanggung jawab. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan
kemajuan. Dr. William Dr. William dosen pada teori kontrol tahun 1984. Setiap di sini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik berarti dari dalam diri itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Diane Gassen tahun 1988. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai apa? Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita dengan profil pelajar Pancasila tadi yang kita sudah dibahas di depan tadi, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Kalau di sini teori motivasi perilaku manusia, di situ ada motivasi eksternal. Eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan. Eksternal itu berarti dari luar. Kalau motivasi internal itu dari dalam diri masing-masing, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memaksa, itu adalah keinginan dari dalam hatinya. Tapi kalau motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan karena apa? Aku mau karena ada imbalan, karena ada dia, ada ini uang dari orang lain atau institusi. Apa yang akan dapatkan apabila saya menentukannya? Motivasi eksternal yaitu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena apa? Motivasi eksternal itu biasanya kalau kita tidak melakukan pasti ada ancaman hukumannya. Nah, di sini ini teori motivasi perilaku manusia. Diane Gassen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal karena ada di belakangnya nanti kalau tidak melakukannya ada hukumannya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga termasuk motivasi eksternal dari luar. Terus yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila melakukannya, yaitu menjadi diri sendiri, berpatokan apa yang ada di dalam hati. Itu berarti termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Tadi internal dari dalam diri untuk membentuk disiplin positif. Lanjutnya ya, tujuan dari disiplin positif tadi yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu dengan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka masing-masing, itu akan berdampak jangka panjang. Beda dengan motivasi ekstrinsik. Jika kita memberi motivasi dengan imbalan, nanti dikasih permen, nanti dikasih uang, itu akan berjangka pendek nih Bapak Ibu. Jadi jangan dibiasakan untuk anak-anak, siapa yang nanti maju ke depan saya kasih permen atau bagaimana, itu akan berdampak jangka panjang. Jadi tumbuhkanlah anak untuk menjadi memiliki motivasi
motivasi intrinsik dari dalam dirinya masing-masing. Jadi kedepannya itu akan berdampak panjang, berdampak positif untuk kemajuan mereka. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau ujian di sini. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintahkan diri sendiri, bukan perintah. Jadi jangan asal merintah. Jadi cukup buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima yaitu tahun 2013 di sini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Terus selanjutnya di sini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada beberapa tindakan. Coba Bapak Ibu mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti itu hukuman. Kita melakukan itu karena hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali hukuman. Nah, simak dulu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali. Simpan dulu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kita simpan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Konsekuensi atau hukuman. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, dasar konsekuensi. Yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat untuk ini. Nah, mencatat 100 kali ke dalam buku itu termasuk hukuman. Jadi betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman. Karena apa? Terlambat. Terus yang ketiga itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu termasuk hukuman. Yang keempat yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti kan itu termasuk konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Murid di sekolah untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Karena apa? Murid tersebut tidak memakai sepatu sesuai aturan sekolah. Dia sepertinya mengenakan sepatu selain hitam, bisa juga memakai sepatu putih. Jadi
hukumannya yaitu dia harus mengenakan sepatu seharian tanpa dilepas. Yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini termasuk konsekuensi. Karena apa? Dia terlambat sudah 10 menit terus lari mengelilingi lapangan basket karena kemungkinan anak tersebut yang beli PJOK biasanya kalau mau olahraga itu kan pemanasan dulu. Nah, kemungkinan anak itu kan datang terlambat, temannya sudah pemanasan, akhirnya dia mengelilingi lapangannya sendiri. Tetapi itu bukan termasuk hukuman karena apa? Mengikuti temannya tadi sudah datang lebih awal, sudah melakukan pemanasan, tapi anak tersebut datang terlambat belum melakukan pemanasan. Nah, itu bukan termasuk hukuman, tapi konsekuensi. Ya. Terus di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Mungkin hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu yang menyakitkan. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, harus. Terus membuat anak sakit itu hukuman, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kadang apa yang Bapak Ibu guru berikan kepada murid itu kadang sangat apa? Pemikiran anak misalnya diingat-ingat sampai lulus SD, ketemu pas di jalan, bukannya lo nggak kejiwet aku gini. Nah, itu akan terniat diingatkan anak-anak. Tuh. Terus yang ketiga itu anak membenci kedisiplinan. Jadi hukuman itu akan berdampak anak itu membenci disiplin. Karena apa? Karena dengan dia tidak disiplin, dia akan mendapat hukuman. Entah itu dijiwit atau dia suruh lari lapangan 10 kali atau membersihkan WC. Nah, itu malah akan membuat anak-anak itu ingatannya malah apa? Membenci disiplin. Karena apa? Itu mah disiplin dikongkosi WC, dikongkosi lapangan 5 kali. Nah, tuh jangka panjang ya Bapak Ibu kalau kita memberi hukuman kepada murid. Sini terus yang ketiga itu paksa. Karena apa? Murid kudu itu mengikuti kita. Nah, itu ada paksaan. Jadi bukan dari dalam diri murid itu sendiri, tapi karena paksaan dari eksternal tadi, dari luar. Kalau tidak melakukan mendapat hukuman, itu namanya paksaan. Nah, mendorong anak menyakiti diri sendiri itu termasuk hukuman. Terus konsep diri yang buruk. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini menyembunyikan kesalahan. Jadi karena dia sebetulnya salah, tapi karena mereka dia itu takut kalau ngomong Bu tadi salah jiwet ini, ngeplak ini, dia takut dulu aku dihukum. Nah, itu akan anak-anak itu akan menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak akan sadar diri, ya, tidak akan mengakui kesalahannya, malah akan belajar bohong. Jadi hukumannya seperti itu, malah rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek Bapak Ibu. Tapi setelah itu dia akan
terbiasa. Jadi untuk jangka panjangnya itu baik untuk konsekuensi. Jadi antara konsekuensi dan lingkungan itu alangkah baiknya kita belajar untuk anak itu mendapat konsekuensi. Terus anak menghargai disiplin. Terus stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, gitu. Bukan berkelanjutan, tapi sementara. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Tapi setelah itu mereka akan terbiasa dan akhirnya mereka akan disiplin sesuai dengan hati nurani mereka. Oke? Terus next. Dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi apa? Mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini menurut Alvin Lohn, terus bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sama dalam arti apa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya internal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Dampaknya apa? Pengaruh jangka panjang dan pendek. Terus penghargaan, mendukung penghargaan, mengurangi ketepatan penghargaan, tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Di sini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kreativitas itu dengan hukuman anak itu malah cenderung jadi anak itu tidak bisa berkembang kreatif. Untuk dorongannya itu sudah tidak ada, kenapa dipatahkan dengan kata hukuman tadi. Jadi untuk disiplinnya itu malah berkurang. Jadi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu tadi motivasi intrinsik yaitu dorongan dari diri itu sangat baik. Karena apa? Untuk jangka panjangnya. Beda dengan hubungan tadi. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang kelima yaitu beri pengakuan secara konsisten. Jadi yang keenam itu fokus pada proses, bukan hasilnya, tapi kita fokus pada prosesnya. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Di situ ada pembuka nilai kebajikan situasi. Di sini kemarin saya perhatikan. Di sini pembuka. Terus nilai kebajikannya saya rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus pembukanya saya menghargai itu adalah nilai kebajikannya apa? Nilai yang tertera pada kebajikan saya menghargai, berarti itu adalah rasa kepedulian kita.
Nah, situasinya seperti apa? Rasa menghargai, nilai kebajikan, kepedulian itu situasinya itu pada saat membantu teman-temannya di dalam kelompok, di dalam tugas kelompok. Itu setiap kelompok pasti ada perbedaan pendapat. Setiap kelompok pasti ada perbedaan pendapat. Jadi kita harus saling menghargai. Terus nilai kebajikannya yang pertama itu kepedulian, peduli. Jadi antara teman yang pintar ya, yang cerdas itu saling menghargai untuk jadi tugas kelompok, macam tugas kelompok. Terus membuka, terima kasih untuk itu nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawabmu. Rasa tanggung jawab kita sudah tahu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai di sini. Jadi murid itu dibiasakan ketika selesai pelajaran atau saat pembelajaran itu melihat kertas-kertas yang ada di bawahnya, di bawah mejanya. Nah, di situ adalah bentuk rasa tanggung jawab mereka, memupuk rasa tanggung jawab mereka. Apa yang dia lakukan berarti dia harus konsekuensi. Oke, terus poin-poinnya apa? Terima kasih. Terus next. Nah, di sini apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Mereka memperbaiki kesalahan mereka, tapi bukan kita menuduh langsung kamu gini itu salah. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu apa Bapak Ibu Guru? Kolaboratif itu apa? Kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita mencari solusi untuk masalah mereka, mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter murid, bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi. Kita setiap anak pasti selalu berulah membuat tingkah laku yang aneh-aneh saat di kelas. Contohnya kemarin di kelas 3 saya mengadakan restitusi. Di situ anak-anak itu saat bapak ibu guru itu rapat itu sudah mewamin ya, masya Allah. Jadi harus buatan bapak ibu pasti di semua kelas seperti itu. Ada yang naik meja, ada yang naik kursi, ada yang teriak, ada ya. Nah, kita melakukan restitusi. Kita bukan memberi hukuman atau memberi menyalahkan mereka, bukan, tapi kita fokus pada solusi. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biarkan murid itu mengakui kesalahan mereka. Kesalahan mereka, apa yang mereka buat itu salah atau
mereka masing-masing. Jadi kita menuntun yaitu memperbaiki agar mereka memperbaiki kesalahannya, apa yang mereka buat itu salah atau betul, itu kita menuntun, mencari solusinya. Jadi kita tidak sudah langsung kamu salah itu gini-gini langsung diberi hukuman, itu salah saja Bapak Ibu. Kita harus mencarikan solusi apa penyebab mereka berbuat seperti itu, apa yang harus mereka lakukan di kemudian hari untuk lebih baik lagi saat Bapak Ibu guru tidak ada di kelas. Mereka bersifat tenang mengerjakan apa yang sudah diberi tugas dari Bapak Ibu guru. Next. Di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Mestinya ada Bapak Ibu wali kelas kemarin pas NPLS itu pasti sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Sudah apa belum Bapak Ibu? Untuk keyakinan kelas untuk Bapak Ibu wali kelas satu setuju untuk keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena apa? Aturan itu sifatnya harus wajib. Ya apa betul Bapak Ibu? Nah, kadang itu paksaan. Aturan itu paksaan, kita harus. Nah, beda dengan keyakinan. Keyakinan itu mereka yang membuat, mereka yang melaksanakan. Jadi konsekuensi apa jika mereka lakukan itu mereka sudah tahu. Karena apa? Keyakinan itu, kesepakatan itu dibuat bersama-sama. Bukan Bapak Ibu guru yang membuat, tapi anak-anak. Ketika keyakinan kelas harus bersih, berarti mereka kalau membuat keyakinan seperti kelas harus bersih, berarti setiap hari mereka harus apa? Membersihkan tiket, sesuai tiketnya masing-masing, membuat tiket, kena daftar tiket. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam lagi, pokoknya itu dari dalam dunia, bukan ekstrinsik dari luar. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini peraturan kelas. Kita dari peraturan kelas menuju keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu anak-anak sudah meyakini itu akan menunjukkan lingkungan yang positif. Terus lingkungan positif lama-kelamaan menjadi budaya positif. Ya, jadi dasarnya itu peraturan kelas. Peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Terus karena keyakinan kelasnya harus bersih, berarti setiap hari bersih. Terus saat Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran mereka tidak boleh rame, jadi kelas itu menjadi nyaman terus tenang. Nah, di sini keyakinan kelas menjadi lingkungan yang positif. Akhirnya karena apa? Kelas itu saat pembelajaran berlangsung anak itu fokus, ya, lingkungannya bersih, kelasnya bersih, tidak ada yang bicara, tidak ada yang rame, tidak ada yang teriak, jadi lingkungannya kondusif, positif. Nah, terus akhirnya menjadi apa? Budaya positif. Jadi jangka panjang. Karena kedisiplinan itu disiplin positif. Next. Nah, kemarin saya sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu anak-anak itu membuat apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan saat di kelas maupun di sekolah. Ada yang tidak makan saat di kelas,
Tuh. Banyak lagi kemarin. Nah, itu anak-anak yang membuat, anak-anak yang menempel, anak-anak yang melaksanakan. Jadi konsekuensi apa yang mereka dapatkan jika tidak melaksanakan keyakinan itu mereka tahu. Nah, di sini peraturan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas. Termasuk apa? Keyakinan kelasnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu rasa apa? Kayak kalau kita mengambil harus dikembalikan. Berarti apa? Keyakinannya apa? Rasa tanggung jawab. Ya, rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu apa? Rasa apa? Keyakinan kelas apa? Toleransi, menghargai. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Disimak dulu. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Termasuk keyakinan kelas apa? Peraturan. Oke. Peraturan. Coba disimak dulu. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan. Coba dilihat next. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya, itu menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Punya komitmen. Jadi saya harus datang 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi itu komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, terus menghormati orang lain. Nek melaksanakan melakukan kekerasan itu akhirnya apa? Rugi sendiri kan untuk keselamatannya, kesehatannya. Nah, dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Dia apa boten? Nah, itu. Terus bergantian atau menunggu giliran, sabar, menghormati orang lain. Nah, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu termasuk keyakinan itu keselamatan atau keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada rasa kasih sayang, terus penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi setiap manusia itu butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, misalnya apa? Kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nyaman. Nah,
Nah, di sini kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial, kebutuhan akan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu keluarga. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan. Penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasi dan keterampilan kita. Next slide saja. Nah, ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas dalam arti kebutuhan akan mandiri, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yes, di sini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Pasti Bapak Ibu guru membutuhkan itu, kesenangan, kebutuhan merasa senang. Jadi kenapa buatan Bapak Ibu setiap hari butuh merasa senang? Nek rasa kecewa, pegel, kemarahan, dibikin rasa senang. Kebutuhan akan kesenangan yaitu kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan berdakwah. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, apapun betapa menyedihkan. Riset menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, nyata bermain saat mereka bermain mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting manusia tidak berbeda. Dunia berkualitas, di sini dunia berkualitas tempat khusus dengan pikiran seseorang. Untuk membantu Anda, jawablah pertanyaan di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pastinya berbeda. Monggo Bu Surya. Suami atau keluarga? Suami dan keluarga. Ada yang lain sih? Monggo. Orang tua sih. Jadi siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Itu pasti setiap orang berbeda. Ada yang orang tua, ada yang keluarga, ada yang pacar, yang orang tua di nomor 2 kan yang penting pacar. Niku sing katur ingkang simbol. Nah, di sini nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa? Bisa berbagi dengan teman. Ya, bisa berbagi dengan teman. Terus ada yang lain, Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang menurut Anda terpenting dalam hidup Anda? Berbagi dengan teman, bisa menghargai, menghormati, sama lagi nilai kebajikannya. Membantu, menolong. Bisa saling membantu, saling menolong. Nah, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Apa yang Anda inginkan jika Anda menjadi orang yang ideal, sudah pintar, bisa berimajinasi yang tinggi, apapun bisa kesenian, bisa IT, bisa apa saja bisa, yang sudah memiliki karakter ideal semuanya ada pada diri Anda. Apa yang Anda lakukan, apa yang ingin Anda lakukan yang bermanfaat bagi Anda dan bermanfaat bagi orang banyak.
ingin melimpahkan sesuatu yang saya miliki karena saya mampu untuk memberikan ini. Berarti saling membagikan ilmu yang dengan yang punya bisa. Terus apa pencapaian Anda sangat banggakan? Ada yang Anda banggakan? Pencapaian apa? Kalau saya pribadi, pencapaian yang saya banggakan itu setelah sekian tahun, 10 tahun menjadi ASN, itu yang paling saya banggakan untuk saat ini. Kalau untuk yang lainnya, monggo ada yang mau berpendapat, mau mencurahkan? Oke, Pak. Saya anak saya sudah sukses semua, itulah yang saya Iya, kalau orang tua ingin melihat anaknya sukses di dalam hari itu pikirannya sudah ayo ibu, sudah ayo. Jadinya tugas orang tua mengatakan anak untuk sukses menggapai cita-citanya itu adalah kebanggaan sendiri bagi orang tua. Kalau untuk Pak Iwan kemungkinan ini untuk sudah memiliki aset untuk ke depannya, Bapak. Istri dua, besar. Untuk istri dua diabaikan mawon di bawah. Kasihan istri pertama makin nangis berobong. Ya, apa pekerjaan di sini ya? Terus apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pastinya guru, karena di semua di sini adalah guru. Jadi pekerjaan yang ideal untuk Anda mungkin saat ini adalah guru. Gak mungkin kalian jenengan kesehatan atau tidak, enggak. Terus ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itu titik puncak hidup Anda. Next. Setelah belajar mengenai dunia berkualitas, mari kita pikirkan bagaimana kira-kira murid-murid kita dan guru-guru di sekolah kita selama meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitas. Apakah di dalamnya atau di luar dunia berkualitas? 5 posisi kontrol. Di sini langsung identitas gagal, kontrol dari luar, ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil, sukses, kontrol dari diri. Di sini menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Kita langsung ke identitas gagal saja, yaitu guru berbuat, motivasinya guru berbuat. Nah, penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dengan hukum menunjuk, menyakiti, dan menyindir, yaitu pembuat rasa bersalah. Sini pembuat rasa bersalah. Jadi seandainya atau guru itu menyalahkan dengan menunjuk-nunjuk anak tersebut, nah itu kita malah akan membuat anak itu merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Nah, tuh. Terus akhirnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa ini. Nah, itu berbuat merasa bersalah. Terus guru berkata, sini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, awas, kalau kamu tidak melakukannya, disuruh mengerjakan tugas dengan, terus gurunya langsung bilang, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Di sini pembuat rasa bersalah ya Bapak. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu di sini kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Dengan kata-kata itu kita berarti membuat rasa bersalah. Tetapi dengan kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan, itu adalah menghukum. Karena kalau tidak melakukannya, guru-guru akan mengancam. Ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, terus manajer. Di sini langsung saja guru berkata, tadi membuat rasa bersalah sudah. Kalau sebagai teman bagaimana antara teman dan antara guru dan siswa? Ada itu teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ini ingat, tidak ibu pernah bantu. Di sini sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya? Apa peraturannya? Berarti siswa itu biar berbicara sendiri di situ. Terus manajer, apa yang kita inginkan? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Next langsung aja. Tugas yaitu pertanyaan. Siapa yang mengatakan di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ayolah melakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan tugas tentang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu siapa yang mengatakan di sini? Yang pertama, saya kecewa, berarti membuat rasa bersalah. Iya, di sini berarti guru itu membuat anak itu merasa bersalah, berkecil hati di sini. Kalau bapak ibu guru bilang seperti itu, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kamu berhukum. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah, ayo. Berarti kan seakan-akan murid itu adalah teman. Berarti apakah kamu mau mendapatkan stiker yaitu pemantau? Bagaimana kamu menyelesaikannya? Itu adalah manajer. Kamu selalu yang paling baik. Itu juga institusi nih. Tadi sudah di sini. Saya ini tadi yang saya sudah sampaikan sebutkan ketika saya bapak ibu guru melakukan ada rapat di kantor sehingga harus meninggalkan guru siswa. Terus akhirnya anak itu ada yang ramai, ada yang naik meja. Kita mengadakan restitusi yaitu menstabilkan identitas dari restitusi. Di sini yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu nilai-nilai yang kita sepakati tadi. Jadi keyakinan apa yang anak yakini tadi, yang kalian dibuat tadi, itu menanyakan keyakinan yang dibuatnya sendiri. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu artinya menanyakan keyakinan. Nah, ini untuk membuat anak merasa bangga karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yaitu ini adalah menstabilkan identitas, yaitu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi dia merasa bersalah karena kita menstabilkan identitas. Jadi rasa bersalahnya itu menjadi hal yang positif. Validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic, yaitu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apakah anak melihat kesalahannya di hubungan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini itu kata-katanya seperti itu. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai universal apa yang telah kita sepakati. Demikian presentasi apa tadi? Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru telah menyempatkan waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas saya. Kebetulan ada siswa yang melapor di saat guru masih ada rapat di kantor. Ada salah satu siswa yang ramai sampai naik meja. Itu manfaatnya apa? Ada manfaatnya enggak? Menyanyikan kelima. Ini memvalidasi gugatan.